Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat berjalan dimanapun sobat berada? Kembali lagi di Mojalan Channel. Dan kali ini masih di Pulau Sumatera, di Provinsi Lampung. Dan tadi kita baru saja masuk melewati Gapura. Selamat datang di Kabupaten Waikanan. Ya, kali ini Mojalan akan menceritakan bagaimana dan seperti apa tentang Kabupaten Waikanan, dan juga nanti kita akan melihat kondisi dan situasi terbaru dari Kabupaten Waikanan. Dan Kabupaten Waikanan sendiri adalah sebuah kabupaten di Provinsi Lampung yang mana merupakan salah satu pemekaran wilayah dari Kabupaten Lampung Utara. Ibu kota dari Kabupaten Waikanan berada di Belambangan Umpu, dan kabupaten ini merupakan kabupaten paling utara dari Provinsi Lampung yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, yakni dengan 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ilir. Untuk luas wilayah Kabupaten Waikanan adalah seluas 3.921 km persegi atau sebesar 392.163 hektar atau 6 kali luas dari wilayah DKI Jakarta. Dan Waikanan menjadi kabupaten terluas keempat dari 15 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Lampung. Untuk jumlah penduduknya pada tahun 2022 sebanyak 483.884 jiwa, sehingga kepadatan penduduknya sebesar 124 jiwa per kilometer persegi. Oke teman-teman, kita ini masih ada di daerah Kecamatan Gunung Labuan ya. Jadi kita dari arah Kota Bumi atau dari Kabupaten Lampung Utara kita menuju ke arah utara. Ini jalan lintas nasional menuju ke Provinsi Sumatera Selatan. Baik teman-teman, untuk lebih jelas cerita bagaimana dan seperti apa Kabupaten Waikanan yang ada di Provinsi Lampung, yuk langsung saja kita mulai. Baik teman-teman, kita saat ini sudah berada di Kecamatan Belambang Umpu ya. Dan kita masih di jalan lintas tengah Sumatera. Ini merupakan jalur lintas lama. Nah, ini kalau sudah ada ketemu seperti tugu ini namanya Tugu Simpang 4 Umpu Semengu. Nah, ini kita untuk menuju ke pusat ibu kota yaitu di Belambangan Umpu, kita harus belok kanan teman-teman. Nah ini. Nah setelah kita belok kanan sejauh 11 km dari Tugu ini, kita akan tiba di pusat Kabupaten Waikanan yaitu di Kecamatan Belambang Umpu. Untuk yang pertama mengenai sejarah terbentuknya Kabupaten Waikanan. Jadi Kabupaten Waikanan ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara yang secara resmi terbentuk pada tanggal 20 April tahun 1999. Untuk asal-usul penamaan Kabupaten Waikanan adalah sebagai berikut. Untuk kata We merupakan kata yang berasal dari bahasa Lampung yang berarti sungai. Penggunaan kata ini menunjukkan pentingnya sungai dalam kehidupan masyarakat Lampung. Kata We sendiri muncul ketika masyarakat setempat mulai mengenal atau hidup menetap dengan cara bercocok tanam, bertani, dan berkebun atau sejak 10.000 tahun yang lalu. Sejumlah nama kabupaten hingga desa di Provinsi Lampung dikenal sering menggunakan kata We dalam nama-nama tempat seperti Waikanan, W5, dan Werarem. Banyaknya nama daerah menggunakan kata We di Lampung lantaran mayoritas masyarakat tinggal di dekat sumber kehidupan yaitu sungai. Sungai merupakan sumber utama air yang vital untuk kehidupan sehari-hari. Masyarakat Lampung tradisional sangat bergantung pada sungai untuk kebutuhan air bersih, pertanian, dan transportasi.
Oleh karena itu, sungai seringkali menjadi elemen penting dalam penamaan lokasi. Sungai juga berfungsi sebagai jalur transportasi yang menghubungkan berbagai wilayah. Dalam sejarahnya, sungai-sungai di Lampung menjadi rute perdagangan dan komunikasi, sehingga banyak desa atau daerah dinamai berdasarkan sungai yang melintasinya. Nah, untuk Waikanan, nama ini mengacu pada sungai di wilayah tersebut dan menunjukkan posisi relatifnya, yakni kanan, dalam konteks arah atau letak, sehingga akhirnya nama Waikanan resmi digunakan sebagai nama kabupaten yang dibentuk tahun 1999 ini. Selanjutnya, untuk Belambangan Umpu yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Waikanan, merupakan kota tua atau kota lama yang berjarak 11 km dari jalan lintas tengah Sumatera dan di jalur kereta api Palembang-Bandar Lampung yang dibangun pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Meskipun kota tua, asal muasal penduduk di Belambangan Umpu ini berasal dari Tiuh Tuha. Tiuh Tuha terletak di tepi sungai Wai Umpu. Karena sering dilanda banjir, akhirnya penduduk lama berpindah ke dataran yang lebih tinggi, yang kini disebut Belambangan Umpu. Jaraknya hanya 500 meter dari lokasi lama dan saat ini wilayah Tiuh Tuha menjadi pemakaman umum. Oke teman-teman, kita masih dalam perjalanan menuju pusat dari Kabupaten Waikanan yang ada di Kecamatan Belambangan Umpu ya. Kalau kita lihat kondisi jalannya cukup tidak baik teman-teman ya. Ada lubang sehingga kita harus memilih jalan agar tidak terjerumus atau tidak terjebak dengan lubang-lubang teman-teman ya. Mungkin buat pemerintah kabupaten agar lebih memperhatikan jalan kabupaten ini agar masyarakat bisa lebih nyaman dan lebih aman melintasi jalan ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita cerita tentang Kabupaten Waikanan. Selanjutnya untuk letak geografis dari Kabupaten Waikanan. Secara geografis, Kabupaten Waikanan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera bagian selatan. Kabupaten Waikanan terdiri dari 15 kecamatan yang terdiri dari 227 desa atau kelurahan. Untuk kecamatannya yaitu ada Kecamatan Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, Rebang Tangkas, Belambangan Umpu, Waituba, Negeri Agung, Bahuga, Buai Bahuga, Bumi Agung, Pakuan Ratu, Negara Batin, Negeri Besar, dan Umpu Semengu. Untuk bidang perekonomian di Kabupaten Waikanan, sektor pertanian termasuk perkebunan masih menjadi tumpuan perekonomian dan menjadi lapangan usaha bagi masyarakatnya dan memiliki distribusi bagi produk domestik regional bruto atau PDRB sebesar 34,64%. Cukup besar teman-teman ya. Dan Kabupaten Waikanan merupakan salah satu daerah produsen tanaman pangan. Tanaman pangan yang dibudidayakan di Kabupaten Waikanan diantaranya ada padi, jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar. Kontribusi sektor pertanian tersebut didukung oleh keberadaan sungai-sungai di Kabupaten Waikanan yang mengalir dari arah barat di dataran tinggi menuju arah timur di dataran rendah sebagai sumber pengairan. Menurut data BPS Waikanan tahun 2022, dari 240.541 penduduk yang bekerja, persentase penduduk yang bermata pencarian di sektor pertanian sebesar 59,9%. Selanjutnya untuk hasil perkebunan terbesar di wilayah Waikanan adalah tebu dan karet. Untuk tebu merupakan produsen terbesar di Provinsi Lampung dengan persentase produksi 56% dari seluruh total produksi tebu di Provinsi Lampung. Selanjutnya adalah karet sebanyak 52.650 ton per tahun, sawit sebanyak 27.622.000 ton per tahun, sisanya adalah kopi robusta dan kelapa. Selain sektor pertanian, sektor lainnya seperti industri pengolahan dan pertambangan penggalian juga menjadi andalan ekonomi di wilayah Waikanan dengan kontribusi terhadap PDRB masing-masing sebesar 21,3% dan 4,45%. Untuk industri pengolahan, Kabupaten Waikanan memiliki produk unggulan bernama Degla. Degla adalah singkatan dari degan atau kelapa muda yang ada jelinya. Produk yang terbilang unik ini sering disandingkan dengan nama Waikanan. Konon, produk ini asli dibuat di pelosok desa di Waikanan, tepatnya di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Buai Bahuga.
Minuman olahan ini terbuat dari air kelapa murni dengan formula jelly yang dibuat secara khusus dan dikemas serta disuguhkan langsung bersama buah kelapa muda atau degan. Di gelas semakin terkenal dari Wekanan, produk ini kini mulai menyebar di sejumlah kota. Tak hanya di Provinsi Lampung, namun juga mulai terdistribusi ke daerah lain seperti di Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan di Banten. Oke teman-teman, bisa dilihat di depan kita ada sebuah bangunan yang berada di Simpang 5 km 03 Kecamatan Blambangan Umpu. Bangunan tersebut adalah patung Majen Ria Kudu yang berdiri tegak di lokasi ini dan menjadi ikon kebanggaan dari masyarakat Waikanan. Selain menjadi kebangunan ikonik, lokasi Simpang Tugu Majen Ria Kudu ini dijadikan tempat rekreasi oleh masyarakat Waikanan. Sedikit mengenai sosok Majen TNI Purnawirawan Mussanif Ria Kudu. Beliau merupakan seorang pejuang nasional yang berasal dari Kampung Mesir Ilir, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Waikanan. Bapak Mussanif Ria Kudu juga adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang bertugas dari tahun 1943 hingga 1975. Beliau terlibat dalam berbagai operasi militer, diantaranya operasi penumpasan DITII dan operasi Dwi Kora. Bapak Mussanif Ria Kudu memiliki rasa patriotisme yang tinggi untuk membela bangsanya melawan penjajah dan mempertahankan NKRI. Beliau juga merupakan orang dekat dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno. Bapak Mussanif Ria Kudu adalah ayah dari Jenderal TNI Purnawan Riamizat Ria Kudu yang merupakan tokoh Indonesia saat ini dan terakhir menjabat sebagai Menteri Pertahanan Indonesia dalam Kabinet Kerja periode 2014 sampai 2019. Setelah melewati Tugu Majen Ria Kudu, berarti kita telah memasuki kawasan pusat Kabupaten Waikanan, yang mana terdapat banyak kantor pemerintahan kabupaten di area ini. Nah, selanjutnya Mojalan akan muter-muter di Blambangan Umpu dengan tujuan akhir di stasiun kereta api Blambangan Umpu. Oh ya, sedikit mengenai stasiun kereta api Blambangan Umpu, merupakan stasiun yang dibangun sejak zaman kolonial Belanda yang mulai beroperasi pada tahun 1927. Stasiun Blambangan Umpu atau yang disingkat BBU melayani kereta api tujuan stasiun Tanjung Karang, Bandar Lampung dan stasiun Kertapati Palembang. Kereta api yang melewati stasiun ini adalah kereta api Rajabasa, kereta Kertapati, dan kereta Stabas. Untuk kondisi demografi atau penduduk, jumlah penduduk di Waikanan yang tadi sudah Mojalan sebutkan di awal itu berjumlah 483.884 jiwa pada tahun 2022 yang tersebar pada 15 kecamatan. Dan kecamatan terbesar penduduknya ada di Kecamatan Banjit dengan persentase sebesar 9,8%. Dan paling sedikit berada di Kecamatan Bahuga sebanyak 2,5%. Untuk suku mayoritas yang ada di Kabupaten Waikanan adalah suku Jawa, selanjutnya ada suku Lampung, suku Bali, Sunda, dan lain sebagainya. Dan sebesar 93,43% memeluk agama Islam, 4,1% agama Hindu, dan 2,26% memeluk agama Kristen. Oh ya, teman-teman pasti bertanya-tanya mengapa di Kabupaten Waikanan ini terdapat banyak suku Jawa dan Bali ya. Ya, hal ini tidak terlepas dari program transmigrasi oleh pemerintah pada zaman dahulu. Jadi ceritanya begini teman-teman, pada tahun 1957 saat itu Waikanan masih menjadi bagian dari Lampung Utara, dipimpin oleh Wedaya Waikanan yaitu Ratu Pengadilan, dan diadakanlah pertemuan yang pertama kali guna membahas rencana pemerintah pusat yang membutuhkan 100.000 hektar untuk keperluan transmigrasi. Pada saat itu 3 kewedanan yang ada yaitu Kewedanan Kota Bumi, Kewedanan Krui, dan Kewedanan Menggala menolak rencana pemerintah pusat tersebut. Namun Kewedanan Waikanan menerima tawaran itu dengan pertimbangan agar kelak Waikanan dapat cepat beramai penduduknya. Selain menuju ke wilayah Waikanan, kala itu pemerintah Indonesia mengirim orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali ke Lampung yang ditempatkan di daerah Lampung lainnya. Dengan total transmigrasi periode tahun 1952 sampai 1968 ialah 503.168 kepala keluarga. Nah, untuk program transmigrasi ini ada sedikit cerita tentang transmigrasi dari wilayah Bali ya. Jadi teman-teman,
Kalau ke Lampung, termasuk di wilayah Wekanan, tidak sedikit kita bisa menemukan beberapa masyarakat suku Bali yang bermukim di sana. Jadi alasan masyarakat Bali diikutkan program transmigrasi oleh pemerintah pusat, hal itu berawal pada tahun 63 di mana waktu itu Gunung Agung yang terletak di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali meletus. Dampak letusan ini membuat berbagai daerah yang ada di Kabupaten Karangasem dan berbagai daerah di sekitarnya mengalami kerusakan, sehingga penduduknya harus diungsikan dan dipindahkan. Salah satu bentuk penanganan dari pemerintah mengenai letusan tersebut adalah adanya program transmigrasi ke berbagai daerah di Indonesia, diantaranya ke Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Wekanan. Dan masyarakat Bali yang ditransmigrasikan ke Provinsi Lampung ini antara lain berasal dari Karangasem, Tabanan, Bangli, Singaraja, Kelungkung, dan Nusa Penida. Kalau berkaitan dengan wisata di Kabupaten Wekanan, pastinya Kabupaten Wekanan tentu memiliki potensi wisata yang bisa kita kunjungi. Dan juga Wekanan merupakan kabupaten yang terkenal dengan sebutan sebagai kota air terjun. Karena di Wekanan itu banyak kita jumpai wisata air terjunnya. Namun tidak hanya air terjun, berbagai tempat wisata bisa teman-teman kunjungi ketika berkunjung ke Kabupaten Wekanan. Untuk yang pertama ada wisata air terjun Curup Gangsa. Air terjun Curup Gangsa sudah terkenal dan sering dikunjungi untuk rekreasi keluarga. Wisata ini terletak di Kecamatan Kasui, Kabupaten Wekanan. Jika dari kota Belambangan Umpu sekitar 1 jam perjalanan untuk menuju air terjun Curup Gangsa ini. Air terjun ini sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar. Fasilitas yang ada seperti gubuk-gubukan untuk berteduh, tempat sholat, tempat parkir kendaraan, serta yang tidak kalah penting adalah kebersihan tempatnya selalu dijaga oleh masyarakat setempat. Mengunjungi wisata air ini kurang seru jika teman-teman tidak berendam atau berenang di bawah pancuran air dari atas. Namun, teman-teman perlu hati-hati agar jangan sampai terseret arus airnya yang cukup deras. Air terjun ini memiliki ketinggian kurang lebih sekitar 50 meter dengan lebar pematang sekitar 20 meter. Di bawah air terjun terdapat bebatuan yang cukup besar sehingga menambah cantik dan juga keindahan dari wisata Curup Gangsa ini. Yang berikutnya, yang kedua adalah air terjun Putri Malu. Tempat wisata populer ini terdapat air terjun dengan nama Putri Malu. Keindahan air terjun ini tidak perlu diragukan lagi keindahannya. Air yang mengalir dari atas ke bawah seperti sebuah punggung orang yang tengah mandi membuat namanya air terjun Putri Malu. Air terjun Putri Malu ini berada dalam kawasan hutan Register 24, Kecamatan Banjit, Kabupaten Wekanan. Selanjutnya yang ketiga ada pemandian air panas Banjit. Terletak di daerah Banjit, pemandian ini ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal untuk terapi penyakit atau sekedar berendam di sana atau menikmati kehangatan air panasnya. Banyak orang yang mengatakan ketika terdapat penyakit gatal atau penyakit kulit lainnya bisa pergi ke pemandian air panas ini, maka penyakitnya insya Allah bisa sembuh. Berikutnya yang keempat ada wisata Kampung Tua Gedung Batin Wekanan. Apabila teman-teman yang ingin mengenal lebih dalam mengenai kebudayaan Lampung khususnya untuk daerah Wekanan, teman-teman bisa singgah sejenak di wisata ini yang terletak di Kecamatan Umpu Semengu, Kabupaten Wekanan. Di sana teman-teman dapat berinteraksi langsung dengan penduduk lokal yang ramah sambil menggali informasi mengenai adat istiadat daerah setempat. Nah, itu tadi teman-teman mengenai wisata yang ada di Kabupaten Wekanan. Bagi teman-teman yang berkunjung di Kabupaten Wekanan bisa berkunjung ke tempat wisata yang mau jalan sebutkan tadi. Nah, sekarang kita telah berada di stasiun Belambangan Umpu. Itu ada tulisannya teman-teman, Belambang Umpu. Ini adalah stasiun Belambang Umpu yang tadi sudah mau jalan ceritakan sebelumnya teman-teman ya. Dan ini mau jalan putar balik. Dengan tibanya mau jalan di stasiun Belambangan Umpu, berakhir pula cerita tentang Kabupaten Wekanan. Bagi teman-teman yang mungkin ada masukan atau mungkin ada tambahan, silahkan kita diskusi di kolom komentar. Atau bagi teman-teman yang memang merupakan orang Kabupaten Wekanan, silahkan kalau ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi bisa kita diskusi di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kurang lebih dari Mujalan mohon maaf. Sampai jumpa di konten-konten Mujalan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But now I'm seeing all the signs.
Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.